berapa bulan ya dari pandemi kayaknya ya. Semenjak pandemi kita pandemi Maret April ya 10 bulan lebih. Kegiatan di rumah, olahraga, meditasi dan bekerja di rumah. Meditasi dan bekerja di rumah. Meditasi ini kayaknya enak di obrolin ini meditasi. Meditasi itu apa sih Mas? Meditasi itu adalah suatu pemusatan pikiran kita terhadap diri sendiri. Artinya apa? Merilekskan atau mensantaikan diri kita sendiri. Itulah meditasi. Meditasi itu relax ya. Jadi saya bilang di sini meditasi dalam konteks yang bukan klinik atau mistik. Gitu. Nah, artinya meditasi yang supaya pikiran kita santai, tidak ada pikiran-pikiran negatif, untuk kesehatan, relaksasi. Itulah meditasi yang saya tekuni. Jadi bukan meditasi dalam artian saya menekuni seperti perkebunan. Iya. Beda lagi misalnya. Ya, asumsi orang-orang kan kayaknya beda. Itu ada sarananya nggak sih? Ada alatnya, ada sarananya buat kita melakukan meditasi? Saran itu nggak ada sih. Sarananya ya hanya diri kita sendiri. Kemauan. Modalnya itu bukan uang, bukan juga modal yang berbentuk lainnya, tapi modal kita adalah kemauan kita. Karena modal yang paling berat itu kan sebenarnya kemauan. Gitu ya. Kalaupun kita punya uang untuk belajar di tempat meditasi yang terkenal, tapi kita nggak ada kemauan, gimana? Jadi intinya meditasi itu utamanya adalah kemauan dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun kita mau. Jadi tidak harus kita duduk di suatu tempat dan menghadap ke tempat yang harus ditentukan. Itu enggak. Artinya kita nggak harus menghadap ke timur, barat atau selatan. Berarti kalau itu kita nggak memerlukan kayak bunga-bunga atau aromaterapi, itu nggak usah. Tapi kalau mau pakai itu ya boleh. Tapi tidak wajib. Tidak diwajibkan dan ya ngerti saya. Jadi diwajibkan dan. Tapi kalau mau pakai boleh ya. Itu kan hanya penunjang. Ya. Itu kan hanya penunjang aja. Tapi kalaupun makna daripada meditasi itu sendiri itu adalah pemusatan pikiran supaya menuju kepada diri kita sendiri. Setelah kita menuju ke diri kita sendiri, kita baru akan ketemu dengan yang namanya ketenangan. Ya. Jadi kalau untuk saya pribadi tidak pakai bunga-bungaan atau aroma wangian apapun sebagai penunjang setingkat. Saya hanya yang penting ada kemauan, saya bedolkan bulan saraf pikiran saya tarik nafas 5-10 menit sudah cukup minimal 5-10 menit. Sekarang waktunya untuk bermeditasi itu yang paling bagus kapan? Siang, pagi, malam, sore? Bebas, tergantung mood kita maunya kapan, tapi baiknya pagi hari. Pagi hari pukul 6 pagi. Kalau bisa kita kalau punya ruangan di atas ya kita di atas. Jadi kita menghirup udara pagi sekaligus kita bersepuluh di pagi hari. Itu kan satu baik untuk tulang, juga oksigennya itu masih bersih ya. Baiknya pagi hari. Walaupun siang pun boleh, nggak jadi masalah. Dan dimanapun boleh, yang penting jangan di tengah jalan mas. Iya. Tapi kata orang. Atau gila orang gila. Mas, kalau misalnya bermeditasi kan kita membutuhkan suasana yang tenang gitu. Kalau pagi hari kan mungkin udah ramai dengan kesibukan orang berangkat kerja, beraktivitas. Kalau malam bagaimana? Lebih bagus pagi atau malam? Sekarang kita hidup di mana mas? Kita hidup di Jabodetabek. Ada nggak tempat yang sepi? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah terus kalau misalnya nggak ada waktu sepi atau tempat sepi, apakah kita nggak bisa belajar meditasi? Kan kita hidup di kota besar. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya kita tetap bisa bermeditasi walaupun di tempat bising sekalipun? Ya, itu kendala kita untuk memfokuskan, untuk mengkonsentrasikan gitu gimana dengan kebisingan-kebisingan. Kembali lagi, kita itu merilekskan pikiran kita gitu. Ya. Jadi nggak usah kita hiraukan. Pada dasarnya gini, kalau orang sudah meditasi, kalau kita sudah konsentrasi di meditasi itu, bisingnya luar itu kalah sama bisingnya diri kita sendiri. Asal tahu aja. Oh ya? Pikiran Anda itu lebih bising daripada
mobil yang di jalan tol itu. Iya, iya. Di jalan tol itu kan bising banget. Iya. Mau ribuan kendaraan bermotor dengan macam-macam suaranya, itu kan banyak. Tapi sebenarnya ketika kita merem, memejamkan mata, pikiran kita lebih bising daripada yang di luar. Oh, gitu ya. Boleh percaya, boleh nggak sih, kan buktikan. Gitu ya. Kita banyak pikiran, kita banyak. Nah, itulah kebisingan hidup. Nah, itu ya. Itu yang harus kita lawan. Bagaimana caranya? Kita pakai teknik. Pikiran memang tidak bisa dihilangkan. Ya. Yang namanya manusia, kita punya kebutuhan ekonomi. Ya. Harus bayar tanggungan rumah, mobil, motor, dan sebagainya, belum biaya anak sekolah. Itu udah pasti. Itu tidak bisa dihilangkan pikiran itu. Walaupun kita punya duit 1 triliun sekalipun, tetap tidak bisa. Jadi bagaimana? Kita harus melawan pikiran kita, menetralisir. Kita nggak bisa menghilangkan pikiran kita, tapi setidaknya kita tidak tidak terfokus ke satu titik permasalahan. Itulah dengan cara meditasi. Manfaat yang didapat dari meditasi itu apa? Yang pasti satu, ketenangan, kesehatan. Nah. Antara ketenangan dan kesehatan itu sama bareng. Selaras. Kita akan mendapatkan ketenangan juga kesehatan. Kenapa? Kesehatan dan ketenangan itu sangat erat. Kalau orang tenang pasti sehat. Oh iya. Kalau Mas Budi sedang nggak tenang pasti mudah untuk masuk angin. Iya. Itu logikanya begitu. Ya. Jadi kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, tubuh kita akan sehat. Karena beberapa penyakit itu datangnya malah dari pikiran. Dari pikiran. Karena kita tenang, ketika kita berpikir keras kepada satu masalah, otak itu kan akan lebih berpacu. Iya. Artinya pembuluh darah kita itu akan menyempit gitu. Oh iya. Akan kencang. Iya. Ketika kita mengendorkan urat saraf kita melalui meditasi itu, otomatis peredaran darah kita akan lancar. Jadi manfaatnya buat kita itu banyak kan. Banyak. Nggak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin satu saat nanti kita bisa menerangkan manfaatnya ya beberapa lah ya. Terus kita baiknya tuh belajar bermeditasi itu dari usia kapan sih? Sedini mungkin. Contohnya anak saya aja usia 3 tahun dia sudah belajar meditasi. Oh iya. Walaupun hanya sebatas duduk memejamkan mata, tapi setidaknya itu adalah belajar untuk sila. Sila itu kan bahasa Sanskerta, artinya duduknya benar. Iya. Atau dasar. Dasarnya, sila itu dasarnya. Dasar. Sedini mungkin bisa, dan bahkan kalau di Bali itu anak-anak sekolah itu kalau mau belajar itu harus Bermeditasi meditasi dulu. dulu, walaupun hanya 5 atau sampai 10 menit. Itu untuk apa? Untuk memfokuskan pikiran kita supaya kita mudah menyerap pelajaran di sekolah. Oh gitu ya. Jadi kalau kita mau bekerja, kita lebih baik meditasi dulu. Iya. Minimal 5 menit, syukur bisa 15 menit. Gitu. Kalaupun kita di kantor takut, itu orang lain ngapain kok? Memejamkan mata sampai 15 menit, meditasi tidak harus memejamkan mata. Bisa dengan Mata melek. bisa ya. Kenapa? Kembali lagi bahwa meditasi itu fokus pikiran kita melalui tarikan nafas kita yang lembut. Oh. Contohnya, ketika kita mau mulai sebuah pekerjaan di hadapan kita komputer, sebelum kita mengoperasionalkan komputer, kita katakan dulu tarikan nafas sampai 5 kali tarikan. Fokus ke diri kita sendiri dulu, jangan ke pekerjaan dulu. Oh gitu. Setelah 5 kali tarikan nafas selesai, udah baru kita bekerja. Fresh. Itu akan beda. Oke. Ada nggak sih Mas keterkaitan meditasi dengan kepercayaan tertentu? Misalnya kita bermeditasi terus ini kan anggapan orang ini kan untuk kepercayaan tertentu. Kenapa kita yang beragama ini dengan kepercayaan ini bermeditasi juga? Ada nggak keterkaitannya seperti itu? Kalau menurut saya sih nggak ada. Nggak ada. Kalau yang katanya meditasi itu kan miliknya orang, tapi nyata di Islam pun ada tafakur. Tafakur ya? Iya. Oh. Hanya bacaannya beda. Iya. Jadi beda nih meditasi dalam arti kata untuk kita bertuhan yang Maha Esa, meditasi dengan untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan. Berbeda. Kalau untuk diri kita sendiri kan kita tidak pakai bacaan-bacaan. Nah iya, itu yang dalam agama yang mau tak tanyain itu, apakah ada bacaan-bacaan tertentu waktu pas kita akan melakukan
meditasi tersebut. Tidak ada ya. Karena ini hanya untuk murni kesehatan. Kesehatan. Dan ini sifatnya yang sangat ringan. Oh. Yang sangat ringan, yang sangat fleksibel, yang bisa dilakukan dimanapun kita berada, sekalipun kita di terminal, sekalipun kita bisa. Dengan segala macam kebisingan tadi, kembali seperti tadi, ya. Jadi, memusatkan pikiran. Kalau saya lebih suka di tempat kebisingan, saya memfokuskan, memusatkan pikiran saya sendiri. Contohnya nanti kita mengalami masalah di jalan, karena kita tenang, kita akan mampu menyelesaikan masalah itu di jalan. Itu fungsi daripada meditasi di tempat keramaian. Tapi bukan berarti kita di tempat keramaian terus kita duduk diem kayak orang gila. Bukan itu mas yang saya maksud gitu loh. Duduk sewajarnya. Ya, sewajarnya biasa aja sambil misalnya kita di warung kopi, terus sambil ngopi, kelihatannya bengong. Iya. Kelihatannya bengong. Tapi sebenarnya mata kita melek, tapi pikiran kita itu mengatur pernafasan kita. Keluar masukin nafas, kita lihat, kita rasakan. Itu aja paling mudah. Berarti gimana caranya? Caranya kita pengen bermeditasi nih, kita sebagai pemula pengen bermeditasi itu gimana caranya? Sekarang saya contohkan ke Mas Budi aja. Iya. Ya, Gimana? nggak usah merem ya. Iya. Nggak usah merem. Santai aja sambil kita ngobrol. Mas Budi sambil tarik nafas aja. Pelan-pelan, biasa aja. Nggak perlu harus tarik. Keluarkan lagi. Tarik lagi. Dan keluarkan lagi. Biasakan itu terus-menerus. Artinya apa? Sebenarnya kita hanya disuruh mengingat nafas kita. Iya. Iya. Dari mana nafasmu itu masuk? Dari lubang hidung kamu yang gue suka ingat. Kalau kita ingat berarti kita udah merasakan. Itu udah fokus. Itu ringan banget. Iya. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya. Ya. Apa namanya? Mempunyai kenikmatan tersendiri ketika kita justru dari situ kita bisa bersyukur bahwa nafas kita masih enteng ya. Nah itu yang paling ringan dan yang paling fleksibel dan yang paling mudah dilakukan. Tapi sulitnya itu ya kemauannya. Ya. Kadang orang kan lebih baik saya ngelamun yang lain nanti. Ya betul. Banyak kan seperti itu. Tapi kalau kita udah latih enggak masalah. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan merasakan nafas kita sendiri, keluar masuk ke nafas kita akan terbiasa. Ada nggak mas saran-saran buat teman-teman nih yang pengen belajar bermeditasi, yang aku pengen meditasi gimana ada sarannya nggak? Sarannya ya hanya kemauan aja sih. Ya. Artinya biasakan sebelum kita memulai aktivitas atau pekerjaan kita lakukan dengan tarikan nafas kita. Ya. Minimal 5 kali tarikan nafas, kita hembuskan secara pelan-pelan melalui hidung kita sampai sehalus mungkin. Ya. Tidak perlu memejamkan mata. Kalau memejamkan mata ya boleh, merem ya boleh. Tapi kalaupun juga nggak masalah. Itu nanti kita akan fokus dalam bekerja dan kita akan menambah rasa kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Dijamin kita akan mampu membuang pikiran kotor kita sendiri. Ya. Artinya kita jadi lebih mudah bergaul dengan orang lain karena kita dia punya rasa prasangka buruk pada orang lain. Karena bisa menerima. Ya. Ya. Dan yang pasti sehat. Okay. Kata orang sehat itu mahal. Iya. Nah, tapi bisa jadi sehat itu murah bila kita ada kemauan. Betul. Intinya itu kan kemauan. Yang mahal itu kemauannya itu. Oke. Wah, banyak manfaatnya juga ya meditasi. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nih pengen ada pertanyaan lebih lanjut tentang meditasi, nanti kan masih banyak nih obrolan kita yang belum kita buka. Meditasi apa. Nanti teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, kita akan membuatkan video lanjutannya tentang pertanyaan kalian semua. Tetap ikuti aja nih channel ini. Oke? Mas Misang ini terima kasih. Ya. Kita nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Siapa tahu dengan obrolan ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Oke, makasih Mas Misang. Sip, sukses selalu ya. Yes, yes.